فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Rajab menyebutkan riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Wara'. Perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang bagaimana beliau betul-betul berupaya merealisasikan la ilaha illallah di segenap anggota tubuhnya dalam melakukan perbuatan. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma nazartu bi basari wala nataqtu bilisani ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية. Tidaklah aku melihat dengan mataku, tidaklah aku mengucapkan dengan lisanku, tidaklah aku berbuat dengan tanganku, tidaklah aku bangkit atas kedua kakiku, melainkan aku melihat itu di atas ketaatan atau di atas maksiat. Jadi setiap hendak melakukan suatu perbuatan dengan anggota tubuhnya, beliau scan terlebih dahulu apakah ini ketaatan atau maksiat, apakah ini lillahi ta'ala atau tidak, bukankah ini adalah pelajaran yang paling, bukankah ini adalah perbuatan yang paling berat jemaah sekalian, yaitu menyeleksi ini saya mau taat atau maksiat. Fa'in kanat ala ta'atin fa'in kanat ta'atan taqaddamtu. Kalau ternyata untuk ketaatan maka aku maju. Wa in kanat ma'siyatan ta'akhartu. Kalau ini untuk kemaksiatan maka aku mundur. Ini butuh ilmu. Ilmu pertama, ilmu tentang amalan tersebut, apakah itu ketaatan atau maksiat. Dan itu butuh apa? Butuh ilmu syar'i tentang akidah dan fiqihnya, dan fiqih ilmu syar'i. Dan yang kedua, ilmu tentang yaitu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Karena boleh jadi oh ini amalan ketaatan, tapi harus diseleksi juga. Saya melakukan ketaatan ini untuk apa? Lillahi ta'ala atau untuk dunia, gitu. Ya. Dan juga
kadang memerlukan ilmu ketiga, yaitu ilmu tentang maslahat dan madarat. Maslahat dan madarat. Jadi untuk mempertimbangkan ketika melakukan suatu perbuatan, baik dengan mata, dengan tangan, dengan telinga, kaki, dan seterusnya, maka memerlukan satu, mengilmui itu perbuatan taat atau maksiat secara zat, gitu loh. Ya, itu dulu. Coba. Oke, anggap itu ketaatan. Ilmu kedua, yaitu saya kalau melakukan ini lillahi ta'ala atau tidak, gitu loh. Ya, oke, selesai. Yang kadang-kadang dalam beberapa konteks memerlukan hal yang ketiga, yaitu fiqih tentang maslahat dan madarat. Kadang-kadang iya betul, itu adalah amalan ketaatan. Betul, saya ingin lillahi ta'ala, namun ternyata untuk saat ini konteksnya belum pas, misalnya. Ya. Itu fiqih. Mempertimbangkan seperti itu juga fiqih. Ya. Nabi SAW ketika melihat seorang badui, Nabi dan para sahabat yang melihat seorang badui kencing di masjid. Ya. Itu perbuatan munkar ya, pasti munkar. Makanya para sahabat marah. Ya kan? Kalau udah munkar nggak ada lillahi ta'ala, nggak main lagi lillahi ta'ala gitu loh. Nggak ada kencing di masjid lillahi ta'ala, pelecehan ini. Kemudian para sahabat bergegas untuk mencegah orang badui ini yang sedang di tengah kencingnya, di tengah perbuatan kencingnya. Namun Nabi SAW mencegah, jangan. Bukan karena Nabi pro dengan kemungkaran, bukan. Bukan karena Nabi memang secara zat ingin membiarkan kemungkaran terjadi, bukan juga. Bukan karena Nabi nggak ada kecemburuan ketika, bukan itu. Tetapi ada pertimbangan maslahat dan madarat. Madaratnya lebih besar kalau dia dihentikan kencingnya saat dia tengah kencing. Kenapa? Pertama, itu bermadarat buat dirinya, buat kemaluannya. Kalau laki-laki kalau lagi kencing gimana coba? Lagi ditahan di tengah-tengah kencing nih, tiba-tiba lep, ditahan. Sakit Pak. Dan pasti akan keluar. Dan keluarnya juga pas keluar sakit dan enggak tentu arah. Ya. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, namanya orang ketika dihardik tiba-tiba ketika kencingan kaget. Kalau kaget bisa lari terbirit-birit, bisa ngadep kemana gitu, akhirnya beleweran kemana-mana. Tuh, pertimbangan fikih maslahat mafsadat. Kadang gitu Pak. Walaupun nggak selalu segala hal ketaatan harus pikirin dulu maslahat, nggak, seringkali malah enggak, seringkali nggak gitu. Ngelakuin fastaqim kama umirta, lanjut aja lakukan. Tapi kadang ada beberapa konteks yang antum pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Nah, gitu. Ya. Jualan misalnya, bisa nggak jadi ibadah Pak? Bisa, namanya nyari nafkah, selama itu halal gitu kan. Tapi kan kadang kita mempertimbangkan juga, ini saya jualan ini kira-kira laris nggak ya, misalnya gitu. Takutnya, tadi pantesan tadi ada yang dari sini kecoa ya, kecoa. Antum ambil mau diapain? Ini baru laki-laki, iya baru laki-laki, langsung aja blok gitu kan, iya. Anda sih enggak, laki-laki juga tapi enggak. Gimana? Dibuang apa disimpan di kantong? Antum tutup mulut, jangan jauh dikunyah. Insyaallah, jazakallah khair. Tadi dagangan, ya, untuk mau dagang. Dalam rangka apa? Ketaatan pada Allah, mencari maksab, mencari kasab, mencari penghasilan halal. Bukankah ini ibadah Pak? Ibadah. Dan Rasulullah dulunya pedagang, ya, dan juga penggembala. Oke. Tapi gini, masalahnya antum pedagang,
Tapi antum ada kontrak kerja juga dengan perusahaan. Yang mana kalau kita tambah proyek dagang, saya udah capek dari pagi berangkat ke kantor, pulang malam macet lagi. Kalau saya tambahin dagang walaupun online itu nggak kepegang, capek, lama-lama stres. Nah, kalau nggak yakin gitu, kira-kira terus dagang nggak? Biasanya enggak, karena khawatir. Nah, dagang belum tentu laku, capeknya dapat, malah pekerjaan primer itu malah bisa terbengkalai kan gitu. Kadang-kadang suatu ketaatan itu harus dipertimbangkan dulu maslahat mafsadatnya. Kadang-kadang, nggak selalu. Kecuali kalau yakin. Nah, ada beberapa orang kan beda-beda, Pak. Keimanan orang beda-beda. Satu. Ada yang keimanannya kuat, tapi memang dari segi yakin itu nggak terlalu. Ada. Seperti keberanian, Pak. Keyakinan itu ya seperti keberanian. Ya. Ada orang yang memang dia punya iman betul, tapi soal apa ya namanya keyakinan gitu apa ya, ngerasa self confidence-nya itu kurang, ada kayak gitu. Seperti bravery, keberanian. Ada orang imannya kuat, tetapi soal keberanian beda. Dia kadang sungkanan gitu loh. Kan ada kayak itu, bukan berarti wow antum sungkanan orang berarti iman antum lemah. Ini beda. Ya enggak, Pak? Bisa dipahami enggak Pak di sini? Misalnya orang Jawa, terutama Jawa Tengah apalagi gitu, apalagi Jawa Solo kan halus. Sungkanan gak enakan gitu sama orang mau ngomong langsung gitu to the point, gak enakan. Lah lawannya orang Palembang yang enggak ya beda karakternya. Yang Palembang imannya tinggi, yang Solo imannya lemah. Kenapa? Karena nggak bisa. Palembang langsung hajar, langsung amar ma'ruf nahi munkar misalnya gitu. Ini nggak boleh akhi, gitu misalnya. Masya Allah, kira Solo jangan ngomong gitu. Tunda dulu. Ntar besok aja lah kita ngomongin. Pas lagi enak. Pertimbangannya banyak. Ini bukan karena masalah iman tinggi atau enggak. Ini karena apa? Ada karakter orang kadang-kadang beda. Nah gitu. Ya, nggak bisa disamakan. Soal keyakinan pun kayak gitu kadang-kadang. Ada pedagang yang dia itu punya satu bisnis, satu aja lah. Mau nambah bisnis pertimbangannya banyak, takut begini, takut begitu. Ini bukan masalah dia kurang iman, kurang yakin sama Allah. Dia tahu Allah memberikan rezeki, tapi karakter yang Allah berikan dan tabiat yang Allah berikan pada dirinya itu nggak nyampe ke situ kekuatannya, gitu loh. Nah, yang satu lagi ada pedagang nggak bisa satu. Saya harus buka cabang. Saya harus akselerasinya cepat gitu loh. Iya, buka cabang. Nah, ada yang kayak gitu dan memiliki yakin yang mental dan yakin yang kuat. Nggak gampang goyah, langsung buka. Bismillah. Ada yang kayak gitu. Nah, apakah itu berarti iman dia lebih tinggi? Ya belum tentu juga. Karena ini kembali ke self confidence dan merasa dirinya yakin. Maksud ini beda. Kayak orang berpemberani, Pak. Ada orang imannya lemah sebenarnya, bahkan suka ngomong jorok. Tapi kalau dia disuruh apa namanya yang kalau dulu jurit malam itu berarti kan keluar, maksudnya ke tempat-tempat serem gitu, ya kan? Berani, padahal imannya lemah. Berani, ayo mana? Pocong sini. Ayo, duel sama saya. Pocongnya juga takut gitu kan. Wah, nggak usah deh sama orang ini dah. Teka, gitu kan, kata pocong. Padahal imannya lemah, belajar akidah kurang. Ya, maksudnya imannya lemah di sini ya emang ilmunya kurang, ketaatannya kurang, tapi kalau sama setan berani. Dan ada orang bagus imannya, misal perempuan, akhwat, taat pada Allah, taat pada suami. Tapi kalau ada suara, langsung ketakutan. Ini beda hal. Ini emang dia karakternya emang ketakutan. Bukan karena dia imannya lemah, tapi emang mentalnya yang kurang, keberaniannya yang kurang, gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misal seseorang menjadikan segala perbuatannya itu coba lillahi ta'ala, ya, dan kadang-kadang dengan keilmuannya mempertimbangkan maslahat dan mudarat dan mengetahui kadar dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu gimana bisa seluruh hartanya disedekahin di jalan Allah.
Tapi kan dengan adanya pertimbangan maslahat mafsadat enggak? Pasti ada. Makanya Rasulullah enggak mewajibkan semua orang kayak Abu Bakar. Kenapa? Satu, keimanan dan keyakinan Abu Bakar ini beda. Keimanan dan keyakinan Abu Bakar ini beda. Ya. Apakah sekarang antum punya harta harus ya nggak bisa dipaksakan begitu. Kalau dipaksakan banyak orang berbuat maksiat, banyak orang malah menyimpang dalam masalah ini. Karena nggak semua orang punya keimanan seperti Abu Bakar, nggak semua orang punya keyakinan seperti Abu Bakar. Gitu. Nah, itu bisa. Ada pertimbangan. Lah ya Abu Bakar radhiyallahu anhu punya kontrakan kok. Punya tanah banyak, saudagar kaya, punya lahan investasi yang besar. Iya wajar insyaallah gitu loh. Yakin bahwasanya akan ada aliran duit di tahun depan misalnya gitu bisa. Lah kalau ya jangan disamakan dengan kontrakan nggak punya, utang ada. Ya, ngopi di warung aja. Tulis dulu ya, Bu. Ngopi loh padahal. Berapa sih ngopi sekarang? 4.000, 5.000 paling. Itu udah harga, itu ngopi 5.000 kan sekarang nggak seberapa gitu. Itu nulis itu. Catat ya, Bu, gitu. Kayak biasa, ngopi kayak biasa berarti udah siap loh. Iya. Dan akhir bulan itu yang dipikirin bukan belanja dulu. Ya cashboard-nya dulu dibayarin. Kadang-kadang malah minta uzur. Yang kayak gini mau semua hartanya disegahin. Iya berarti nggak punya pikiran ini. Enggak, tapi saya yakin kepada Allah besok akan diganti. Betul, ente yakin, betul sih. Cuman antara yakin dengan bahlul tuh kadang beda tipis. Ya, antara yakin dengan bahlul dan nggak tahu diri itu kadang beda tipis tuh. Yang bisa bedain orang normal, yang nggak bisa bedain yaitu orang bahlul. Iya yakin sih yakin, betul sih Allah maha merahmati, rezeki Allah luas, betul. Tapi kan kadang ada sisi logika yang Allah wajibkan itu masuk ke logika manusia gitu. Sehingga ada alasan dong antum kayak gini. Nah, seorang baru hijrah, baru maksudnya kenal ilmu agama, pengen ke agama lah, pengen ke Allah gitu. Ketemu dengan rombongan yang suka masak panci di masjid. Nah, kemudian ke situ. Wah, nih akhirnya gabung dengan komunitas hal tersebut. Akhirnya gabung. Nah, belum ngerti ilmu, belum ngerti apa-apa. Ya. Mau tidur pun masih salah doanya gitu. Bukan bismillahirrahmanirrahim malah Allahumma lakasumtu atau gimana. Nah, artinya enggak banyak hafalan, ilmu enggak banyak. Udah ikut khuruj dakwah, yuk dakwah kita harus membenarkan kaum muslimin gitu ya. Ayo kita khuruj 40 hari. Subhanallah. 40 hari ninggalkan anak dan istri. Saya serahkan kepadamu ya Allah anak dan istri. Anaknya udah sekolah SPP belum nunggak, kemudian istrinya juga empot-empotan jualan nasi uduk sendirian, yang usaha istrinya. Dia ngapain? Jadi benalu, dianya kemudian khuruj 40 hari dan kemudian numpang di masjid-masjid. Subhanallah. Betul sih ada niatan baik, ngajak orang sholat, bagus masya Allah. Tetapi coba di sini loh, jangan mengkhianati logika juga gitu loh. Selain juga ini salah secara syar'i jelas ya. Karena meninggalkan yang wajib, padahal untuk hal yang disunahkan aja belum untuk dia gitu loh. Ninggalin yang wajib demi hal yang dianjurkan buat dia aja nggak sampai dianjurkan gitu loh. Apakah orang yang baru hijrah, baru ngerti mau ke Islam, baru mau ke Islam, belum mengerti full Islam, apakah dianjurkan untuk ngajar? Enggak, kerusakannya lebih besar daripada kebenarannya. Kesotoyannya lebih banyak daripada pengetahuannya. Atau cuman baca buku hadis doang. Ya. Udah gitu doang. Kadang-kadang hadis dhaif, kadang-kadang palsu. Dan kemudian jemaah terbius dengan hadis tersebut, akhirnya tersebar hadis palsu. Kata Nabi apa? Ini termasuk menyebarkan kedustaan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap dia
yaitu menempati tempat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini mempertimbangkan maslahat dan mafsadat ketika mau dakwah 40 hari? Enggak ada pertimbangan maslahat mafsadatnya. Tanpa ilmu syar'i, tanpa mizan syar'i juga. Mungkin masih tersisa karena lillahi ta'ala masih tersisa itu mungkin. Tapi lillahi ta'ala dengan mekanisme yang salah dan bid'ah, apakah diterima oleh Allah amalnya? Enggak diterima. Enggak diterima. Ya syukur-syukur Allah menerima niatan baiknya, tetapi amalannya enggak diterima itu. Belum lagi sisi merusaknya, destruktif terhadap pemikiran orang-orang. Ya. Tuh lihat, jadi fa in kanat ta'atan taqaddamtu. Kalau misalnya itu ketaatan, aku maju. Wa in kanat ma'siyatan ta'akhartu. Kalau itu maksiat, aku mundur, kata Al-Hasan Al-Basri. Begitu juga kalau itu ketaatan, namun ternyata konteksnya melazimkan mafsadat itu besar, maka sebentar dulu, tunggu sampai semuanya bisa dilakukan di konteks yang benar. Ya. Tapi tidak juga ini maksiat nih, tapi konteksnya benar nih. Enggak ada maksiat konteksnya benar. Ya. Contohnya gimana? Bikin film religi. Ya. Ini kita harus melawan film-film liberal, kita harus melawan film-film maksiat dengan apa? Film religi. Isinya kontennya juga mencontohkan maksiat. Ini namanya talbis iblis. Iya, ini namanya talbis iblis, tipu daya iblis nih. Tapi kan ini fatwa Ustadz Fulan. Ustadz Fulan mungkin lagi magang jadi setan, enggak tahu dah. Memfatwakan hal-hal seperti itu dengan kaedah-kaedah yang ngawur, yang mana ini menyesatkan kaum muslimin dan melegalisir kemaksiatan terang-terangan dengan kaedah Islam, dengan kaedah fikih, dengan kaedah-kaedah. Ini menyesatkan, ini jelas penyesatan yang terang-terangan gitu loh. Subhanallah. Dan beberapa dai-dai seperti itu, baik perempuan atau laki-laki, kemudian bahkan sampai mengajak, bahkan menganjurkan, bahkan dengan kaidah yang seolah-olah membuat film religi itu wajib. Subhanallah. Ini mewajibkan sesuatu yang haram. Ini bahaya sekali untuk umat. Untuk umat, bukan untuk saya. Ya, maksudnya bukan untuk pribadi, ini untuk umat semuanya, bahaya ini. Ya. Karena fatwa seperti ini kalau diaminkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh artis-artis, maka ini akan menjadi buih nanti, lama-lama akan dianggap biasa film religi. Oh, di situ ada tayangan-tayangan yang justru film biasa, film AGBB biasa, enggak segitunya. Ini malah ada sampai segitu. Nanti jadinya apa? Ya biasa. Dan itu dosa jariah buat yang melegalisir, yang dosa jariah buat yang berfatwa dan belum merujuk dari fatwanya, karena ini sama dengan melegalisir ini seolah-olah diaminkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Enggak, sebaliknya. Ini kedustaan atas nama agama Allah Azza wa Jalla. Maka ini lihat, kadang-kadang jadi syubhat bagi orang awam. Mau nonton ke bioskop, tapi Ustadz Fulan bilang, oh ini enggak apa-apa. Bahkan ustadznya ikutan misalnya itu. Ustazah juga nonton dan kelihatan sumringah dengan film ini. Ayo nonton yuk. Tapi ustadz ini yang jenggotnya itu sampai sedada bilang bahwasanya ini haram. Yang mana yang benar? Udah, kan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, subhat lagi tuh. Rahmatan lil alamin. Jangan dikit-dikit tuh bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat. Udah. Pantesan kita enggak maju-maju. Udah yuk. Orang barat udah ke bulan, kita masih aja bilang haram, halal, haram. Pak, antum yang ngomong kayak gitu pun ke bulan enggak? Enggak juga sih. Ya sama, antum sama kita, ya udahlah. Antum juga ke bulan enggak, ikutin yang haram iya. Udah gitu belum tentu itu orang Neil Armstrong ke bulan beneran, kita enggak tahu juga. Siapa tahu di studio. Kan kita enggak tahu, Pak. NASA apakah benar ke bulan beneran nancepin bendera USA? Kita nggak tahu apakah itu studio atau gimana gitu loh. Wallahu alam. Ya anggaplah biar seneng, anggaplah ke bulan ya. Gitu. Taib. Jadi pertimbangan itu kerap kali harus dipikirkan lagi jemaah sekalian. Tentang ketaatan, apakah betul ketaatan ini betul-betul memang valid dalilnya?
Dan juga konteksnya itu tidak bermadarat. Umumnya ketaatan tentu tidak bermadarat, namanya ketaatan, ridha Allah yang dapat. Tapi kadang-kadang ya ada konteks yang melazimkan kita itu harus mengeksplor ilmu tentang maslahat dan madarat. Gitu ya. Hadza halu khawasin al-muhibbin as-sadiqin. Ini adalah kondisinya orang-orang khusus. Khawas jamak dari khas. Khawas itu orang-orang spesial, orang-orang khusus. Al-muhibbin, yang mereka betul-betul mencintai Allah, as-sadiqin, mereka jujur. 3 hal di sini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Orang yang apa-apa itu mempertimbangkan ini taat atau maksiat, ya, lillahi ta'ala atau bukan, maslahat atau madarat, itu orang khawas, khusus, khas. Kiai khas. Nah, ini istilah yang ada di sufi Indonesia, kadang-kadang di sufi Indonesia kiai khas. Ada juga ini kiai khas istilah di teman-teman kita, ya, ikhwan-ikhwan yang aliran kehijauan, ya. Tapi kalau istilahnya menurut Rajab khas di sini ini beda. Kalau dalam istilah sebagian sufi, khawas ini adalah orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat hakikat. Khas, khusus ini. Punya room khusus dengan Allah. Ya. Tapi ini subhatnya banyak. Oke. Nah, ada juga khawas, kiai khas yang dikenal karena pakaiannya. Dulu. Zaman-zaman ketika Wadimor belum sedahsyat sekarang marketingnya. Iya. Karena Wadimor itu menghancurkan marketing BHS juga. Maka dulu sarung-sarung mewah yang harganya luar biasa itu kan berderajat. Yang paling mahal itu biasa dipakai kiai khas. Kiai mudir pesantren, kiai yang paling top di pesantren itu sarungnya beda sendiri. Gitu. Gitu, Pak. Itu dulu kayak gitu tahun 80, 90-an awal kayak gitu. Dan masih menjadi tradisi hal kayak gitu di pesantren-pesantren tradisional. Tapi karena sekarang kemudian akhirnya motif-motif sarung megah walaupun murah. Jadi enggak ada lagi istilah kiai khas untuk yang pakai sarung mewah seperti itu. Karena sekarang udah ada Shopee, Tokped dan seterusnya. Udah mudah di mana-mana dibeli, ya. Orang miskin pun sekarang bisa cicil beli sarung mahal. Sehingga kelihatan kaya, kelihatan khos padahal bahlul. Nah, itu sama. Iya, Pak. Contohnya, Pak, saya kasih contoh. Bapak pakai sarung yang hitam. Ya, pakai sarung hitam. Itu kan harganya paling 150 ribuan, Pak. Betul kan, Pak? Hah? Enggak, ya lebih. Dulunya itu adalah iya, Pak. Iya. Betul itu sarung atlas itu. Iya, itu sarung atlas. Dari garisnya saya tahu. Tapi itu meniru BHS yang dulu yang seperti itu. Harganya bisa sampai kalau sekarang nilainya 2 jutaan, 3 jutaan. Kemudian turunan ada juga yang harganya sekarang 600-an seperti itu. Tapi kemudian karena ditiru oleh produsen-produsen yang lebih standar bawah cuma harga 100-an, akhirnya ada gitu. Bukan KW juga, enggak, niru motifnya. Nah, sampai harga puluhan ribu pun ada yang seperti itu. Itu namanya songket star namanya. Motif seperti itu songket star. Songket, sungkit dari bahasa Melayu sungkit, starnya itu titik-titik yang ada di situ. Itu namanya songket star. Nah, sarung yang Pak Amin pakai, ini sekarang harganya 35.000. Ini sarung MHJ motif merah hijau namanya. Ini motif pink dan hijau itu di tahun 80-90 ini termasuk motif mewah. Makanya yang cocok sekarang pakai ini adalah orang zaman kemerdekaan. Tapi di zamannya ini mewah. Mewah. Iya, beneran, Pak. Sarung ini termasuk sarung lebaran. Makanya orang Betawi dulu suka sarung seperti ini, merah hijau, kemudian dipakai di sini. Tapi pakai celana kayak sini.
atau merah hijau. Karena itu menunjukkan ini warna ini merah hijau di zaman 80-90 itu ada sisi kemewahan bagi para kiai. Gitu. Dulu begitu, ya. Nah, ya dunia seperti itu. Nah, kemudian orang-orang khusus. Nah, lihat segala hal yang khas tentang dunia suatu saat akan enggak khas lagi, Pak. Segala eksklusivisme atau kekhususan beda nih. Selama itu dunia, suatu saat itu akan murah harganya. Suatu saat akan murah harganya. Ya. Dahulu kala di tahun 90-an yang punya telepon genggam itu udah Masya Allah. Disebut telepon genggam aja udah orang kaya. Iya. Padahal kan coba motor genggam tahun 90-an sama sekarang handphone ya jauh banget. Tapi dulu udah mewah banget kan, Pak. Mulai kan orang mulai pakai Nokia. Buat ganjel truk bisa gitu kan katanya. Mulai itu kan mulai orang pakai. Sekarang misal bapak-bapak sukses tahun 90-an ama telepon genggam versi dia, ama sekarang ini apa namanya Redmi apa gitu, yang versi biasa nggak ada apa-apanya, Pak. Padahal udah hancur-hancuran ini, udah dianggap biasa. Coba sekarang kalau orang masih misalnya bisnis, bangunin ya, kita bikin bisnis ini yuk, wartel. Wartel, kayak pernah denger kan gitu. Coba dengan bisnis warnet yuk, warnet. Kayak pernah denger ya gitu kan. Dulu kan warnet booming. Sekarang subhanallah nggak ada apa-apanya. Warnet dulu booming sampai orang bisa jadi kaya bisnis warnet. Ngantri, bikin unit banyak. Sekarang nggak ada. Rental PS coba, mana ada sekarang? Dulu sukses dulu, subhanallah. Segala dunia, apapun kekhususannya, suatu saat itu akan dianggap biasa kok. HP udah biasa. Orang punya motor, dulu punya motor aja, subhanallah. Ya, Masya Allah, punya mobil, sekarang biasa. Sekarang kalau antum ada punya Fortuner atau Pajero Sport dan misalnya, silakan berbangga dulu, silakan berbangga sekarang sebelum masanya expired. Iya, karena mungkin 10 tahun lagi udah Pajero Sport udah. Ya abang-abang cilok juga punya mungkin. Kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Apakah kita nyangka di tahun awal 2000 kita punya HP sekarang, Pak? Nggak nyangka, nggak kepikiran. Mungkin khayalan ada, cuman kan nggak sampai sedetil ini. Wah, Masya Allah. Apakah dulu kita nyangka kita bisa ngirim WhatsApp dalam 1 atau 2 detik orang itu membaca langsung? Nggak nyangka, subhanallah. Segala kekhususan dunia suatu saat akan menjadi keumuman. Iya. Apalagi di zaman internet age, pokoknya semakin cepatnya dekatnya dengan kiamat, maka dalam hadis Nabi disebutkan akan segala sesuatu cepat berubah. Kata Nabi SAW, wa antaral hufata al-urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, engkau melihat apa? Hufat, yaitu orang telanjang kaki, maksudnya nggak pakai sendal. Urat, yaitu orang nggak pakai baju. Ri'a asya, penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, saling meninggi-ninggi bangunan, menunjukkan mereka bermewah-mewah dan menyombongkan harta gitu loh. Padahal tadinya dia penggembala kambing yang nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Pernah nggak Pak ngeliat di desa antum anak kecil, bocil gitu, ngembala kebo atau kambing, dia nggak udelnya kemana-mana, terus pakai celana dan celananya juga masih celana warna merah bekas tadi sekolah SD, belum ganti baju. Itu sambil ngangonin sambil gembala kambing. Itu kata Nabi SAW, dekatnya kiamat. Orang kayak gini nanti pas gedenya tiba-tiba dia punya rumah mewah di tinggi-tinggi, punya gedung mewah. Ada nggak kayak gitu Pak? Loh ada sekarang. Iya. Buktinya itu. Siapa? Enggak. Ini Masya Allah ini ya. Ini sahib ana yang selalu kemana-mana itu jadi korin ana, Masya Allah. Iya. Semoga pahalanya banyak itu. Iya, amin. Nah, itu artinya apa? Kata Syekh Utsaimin,
permisalan yang Rasulullah SAW katakan ini adalah menunjukkan di akhir zaman ini, di akhir zaman nanti, atau mungkin udah sekarang mungkin, sesuatu itu terjadi tiba-tiba, berubah cepat gitu loh. Orang yang dulu antum lihat, loh, ente kan yang dulu ngangonin kambing, yang dulu nggak pakai baju tuh kan kemana-mana, iya, sekarang udah jadi direktur nanti. Nah, nggak kerasa. Sekarang coba Pak, bandingkan Pak, orang di zaman tahun-tahun ini dibandingkan Bapak dulu tahun 70-80 Pak, yang nggak kerasa ya udah gini, lebih banyak mana yang ngomong kayak gitu? Sekarang apa dulu? Pak, paham nggak pertanyaan Pak? Sering nggak sekarang antum, bahkan diri kita sendiri sekarang, nggak kerasa ya udah 70 tahun aja, nggak kerasa ya udah, nggak kerasa ya ini, nggak kerasa ya udah tua, nggak kerasa punya cucu. Coba, mungkin orang-orang dulu ngomong gitu jarang, mungkin ya, mungkin Mbah Kakung dulu tahun 70-an ngomong sama Mbah Putri, nggak kerasa ya Ndok ya kita udah tua gini aja, kata gedonya, kata Mbah Putrinya, nggak kerasa piye, tiap hari kena penyakit kayak gini nggak kerasa, keinget dari dulu dari muda kena penyakit. Ya kalau dulu mungkin kerasa apa-apa, sekarang kan tiba-tiba udah malam Jumat aja, kayaknya kemarin baru ketemu malam Jumat, sekarang malam Jumat lagi. Karena saking apa? Banyaknya pikiran, banyaknya hal-hal yang harus difikirkan, banyaknya pergerakan-pergerakan, membuat konsentrasi kita itu berubah-ubah. Jadi banyak lupa akan sesuatu, dan ya banyak item-item yang masuk ke dalam pandangan mata kita dan telinga kita, sehingga tiba-tiba udah bergulir aja 1 minggu. Tuh lihat cepatnya perubahan ini, ya. Dan manusia, ya jemaah sekalian rahimakumullah, gimana dia mau disebut khawas kalau dia khawasnya khususnya di dunia, yang mana dunia kekhususannya suatu saat akan jadi biasa. Nah, mungkin di antara antum ada yang punya istri yang dulu ketika antum nikahi, ini adalah perempuan yang spesial, kembang desa, bunga desa, diincar banyak manusia, banyak ikhwan yang suka, tapi antum yang dapat. Berarti antum khusus nih, masya Allah. Sekarang ngomong ke bininya, gue inget lo dulu kembang desa, sekarang kembang rumput. Udah beda. Dulu spesial, sekarang secara keduniaan biasa aja, tapi kalau kita lillahi ta'ala sebenarnya spesial. Karena apa yang Allah takdirkan bersama kita, berarti itu ya pilihan Allah gitu loh. Iya, tapi itu dari sisi takdir Allah. Kalau dari sisi dunia, ya udah kulitnya udah begitu, ya udah nggak kayak dulu lagi, ya nggak seperti dulu lagi. Tuh, orang-orang khusus itu mereka kan melihat taat atau tidak. Kemudian Muhibbin itu kan pecinta. Kalau dalam dunia habaib itu ada istilah muhibbin. Muhibbin itu ya fansnya gitu, fansnya habaib tertentu, ini disebut muhibbin biasanya. Dari habib atau syarif atau syarifah perempuan. Nah, yang penyuka mereka namanya muhibbin. Bahasa kita mungkin fans gitu, fans. Ya. Tapi ini muhibbin lillahi ta'ala, mencintai Allah azza wa jalla. Orang mencintai Allah. Di sini yang dimaksud muhibbin yaitu pecinta Allah azza wa jalla. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Raudhatul Muhibbin, Taman para Pecinta. Itu membahas tentang cinta kepada Allah dan bagaimana bentuk-bentuk cinta kepada makhluk. Itu ada disebut dalam Raudhatul Muhibbin. As-sadiqin, orang-orang yang jujur dalam kekhususan dan cintanya dia kepada Allah, jujur. Ya, orang kayak gini disebut khusus, pecinta Allah dan jujur. Fafhamu rahimakumullah hadza. Maka pahamilah oleh kalian hal ini, semoga Allah merahmati kalian. Fa innahu min daqaiqi asrarit tauhidil ghamidah. Ini adalah suatu hal yang di antara sesuatu yang daqiq, sesuatu yang detail dari rahasia-rahasia tauhid yang ghamidah, yang cukup sulit dicerna.
Bukannya perkara tauhid gampang globalnya, tetapi untuk mengamalkannya kadang-kadang ada sisi ghumud. Ghumud itu yaitu sisi sulit untuk dicerna, kecuali kita harus betul-betul mempelajari detail, Pak. Betul. Ketaatan pada Allah dan bagaimana hati kita kepada Allah, itu kan hati itu lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Harus ditelusuri betul-betul. Sebagaimana Anda berulang kali menceritakan pada antum tentang seorang alim dari kalangan salaf, yang mana dia baru mengetahui bahwa selama ini dia syirik, selama ini dia riya, setelah Allah tegur dengan suatu momentum, yaitu udah bertahun-tahun dia itu selalu saf depan, sampai dia punya tempat khusus di depan, di situ terus. Ya, bertahun-tahun. Suatu ketika dia ada uzur di salat asar. Ada uzur yang membuat dia terlambat, bukan lupa, terlambat. Akhirnya dia pun masbuk dan berada di saf kesekian. Maka di situ dia pun sibuk kalbunya ketika salat. Dia sibuk kalbunya dengan nanti apa ya, kata orang biasa kan saya di depan, orang bakal kehilangan saya di depan. Saya kan biasa di depan. Nih sekarang saya mau di saf sekian, nanti apa kata orang? Coba. Selama bertahun-tahun dia di depan itu merasa diri sudah ikhlas, sudah masya Allah, alhamdulillah ini ibadah yang baik. Tapi Allah tegur dengan momentum itu, akhirnya dia di saf kesekian, dia kemudian nanti apa ya kata orang komentar. Nah, di situ baru jelp, astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini sholat-sholat saya bisa saja tidak sah gara-gara apa? Riya. Baru dia ketahui itu riya kapan? Setelah Allah tegur itu. Iya. Kadang kala bisa jadi seseorang itu baru tahu amalan solehnya selama ini tidak ikhlas ketika dia bermaksiat. Baru tahu. Gimana tuh? Kadang-kadang dia baru tahu selama ini amalan solehnya itu enggak ikhlas ketika dia malah bermaksiat. Astagfirullah, ternyata selama ini saya enggak ikhlas, makanya saya ini kayak gini sih. Paham enggak, Pak? Mau dicontohin enggak, Pak? Mau dicontohin, Pak? Wani Viro, ayo mau dicontohin. Bapak yang biasa komplain tentang masjid kok enggak ada, Pak? Wah, pantesan kok kayak ada yang kurang gitu. Mungkin pas fikih ya, pas fikih baru datang. Contoh gini, Pak. Nih. Misal ana dai, diundang di mana-mana, Muhajirin, di diundang. Dan setiap undangan itu selalu ada amplop. Atau minimal transfer rekening misalnya. Cepet-cepet gitu kan. Dan Anda merasa ikhlas aja gitu. Ikhlas aja gitu. Nah, suatu ketika Anda misal diundang di masjid apa gitu, masjid fulan, masjid gitu. Tematik. Jangan, itu terlalu itu. Anda juga enggak mau, Pak. Nah, itu 2024 lagi. Jangan, Pak. Biarkan Anda beginilah, ya. Jangan, naudzubillah minta enggak mau. Serem itu. Jangan kan ke istana itu, Pak. Ke Kebun Raya Bogor aja kok bisa jangan. Nah, suatu kita diundang di masjid biasa. Nah, kemudian kajian selesai, kemudian keluar. Udah, sama DKM sama panitia, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah, jazakallah khair ya, jazakallah khair, udah. Terus ini motor, astagfirullahaladzim, saya belum dikasih apa-apa nih. Paham gak Pak maksud saya? Saya belum dikasih apa-apa nih. Kayak gile gitu kan. Gak ngaruhin banget nih. Wah, awas lu DKM ini, wah, gak ngargain ustadz nih. Motor ngebut, ngomong sama istri, wah pokoknya besok-besok abang gak bakal ini. Wah, kenapa bang? Itu DKM gak bener. Kenapa emangnya? Gak dikasih duit? Gak ngehargain banget orang datang. Istri ngomporin juga gitu kan. Makanya bang, besok-besok seleksi. Kalau misalnya ini, kalau kelihatan masjidnya miskin jangan gitu. Nah, ini istri juga ngomporin nih. Gak ngehargain banget emang tuh. Udah bang capek tuh, keringetan tuh sampai daki banyak gitu kan.
Ini bukan true story dikirim mana? Enggak. Wallahi enggak. Enggak gini. Nauzubillah min dzalik, enggak. Terus habis itu ustadznya akhirnya buka WhatsApp yang tadi undangan dari mas itu. Wah. Padahal Anda enggak nyindir muhajirin loh. Langsung diajarin. Nanti terlanjur nanti insyaallah. Ya begitu dengan keadaan misalnya dai yang seperti tadi yang telah dicontohkan, yang kemudian ketika tidak diberi maka dia mengamuk marah dan kemudian menyindir-nyindir baik di media sosial maupun langsung ke orangnya hanya karena tidak diberi. Ya boleh jadi ketika itu kemudian perlu ada nasihati atau mungkin menasihati dirinya atau Allah ingatkan bahwasanya dengan marahnya dia tidak mendapatkan hadiah menunjukkan selama ini dia mengharapkan hadiah, mengharapkan dikasih. Begitu. Walaupun tentu ya bukan berarti ya DKM atau panitia ya udah biar aja Ustaz pakai jazakallah khair aja udah cukup, ya jangan gitu juga karena itu juga akan menyulut fitnah juga di hati dai tersebut. Tapi dari sisi dainya ya dia akhirnya terketahui bahwasanya dirinya belum ikhlas walaupun udah belasan tahun ngajar gitu. Kecuali untuk pengajaran-pengajaran yang memang sudah ada akad sewa jasa sebelumnya, akad kontrak. Nah ini nggak masalah. Karena kalau ada akad kontrak kan udah jelas, memang dia harus dibayar. Kayak di sekolahan, di yayasan, TPA, memang sudah dikontrak oleh masjid misalnya, Ustadz tolong ngajarin kami ya, nanti bayarnya sekian, ngajarin anak-anak ya bayarnya sekian gitu. Nah ini kontrak nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih, nggak sesuai janji, baru boleh mencak-mencak. Ya tapi kalau udah dilepas kayak anak kayak di majelis ini, maka nggak dikasih, ya qadarullah. Ya dikasih alhamdulillah, dikasih ya, enggak dikasih ya. Iya. Anak ngomong gini bukan karena apa-apa, bercanda aja cuma. Bercanda. Ya. Ya begitu. Jadi dengan maksiat, dengan marah atau penyimpangan kadang-kadang mengingatkan seseorang bahwa saya dirinya memang belum ikhlas. Belum ikhlas. Nah, طيب وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة. Dan untuk maqam ini, untuk poin ini Nabi SAW mengisyaratkan dalam khutbahnya ketika beliau tiba di Madinah. Beliau mengatakan ahibbullaha min kulli qulubikum, cintailah Allah Ta'ala dari segenap hatimu. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Ya, silakan. Bismillah. Ustaz, tadi ada dari kajian hari ini adalah kita harus pahami 3 ilmu, Ustaz, ilmu syar'i, ilmu tauhid, dan satu lagi ilmu dengan pertimbangan mafsadat dan mudarat. Nah, maslahat dan mudarat. Nah, yang Ana tanyakan gini Ustaz, belum lama Ana dapat kajian dari seorang Ustaz Salaf juga menceritakan tentang bahwa dia dapat laporan dari salah satu DKM bahwa di daerah di dekat masjidnya itu ada yang meninggal bunuh diri Ustaz. Nah, sebelum karena mereka pemahamannya selama ini setiap muslim walaupun apapun dia meninggal, bahkan dia tidak sholat pun bahkan tidak sholat gitu, kadang-kadang sering dibawa ke masjid. Nah, agak terkejut, agak kaget juga gitu Ustaz, bahwa kalau orang bunuh diri itu katanya nggak boleh disolatin Ustaz. Nah, dengan dasar At-Taubah ayat 84. Gimana Pak ayatnya?
Artinya langsung bismillah. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gitu. Nah, Ayat 84. Ya. At-Taubah ayat 84, Ustaz. Nah, yang pertanyaan Ana tuh gini, Ustaz. Apakah bisa menolak, bahkan sampai waktu itu DKM-nya menutup pintu masjidnya gitu sampai, dan akhirnya ya karena memang ada salah satu Ustadz mengatakan tidak boleh, terserah mau Ustadz siapa yang Ustadz salah Ustadz salah memfatwakan begitu. Iya, memfatwakan begitu. Iya. Masih muda atau udah tua? Sudah Pak Amin, Ustadz. Ya seperti ya gambarannya sih seumur Ustadz, seperti Ustadz Abdul Hakim lah. Menyuruh kayak gitu. Iya. Dan bahkan nggak apa-apa, terserah kalau mau cari masjid lain asal jangan di masjid kami, gitu. Tapi setelah Ustadz itu datang menerangkan, ya dengan tentunya juga dengan atas dalil ini, terus ya pokoknya jangan di masjid kami, nggak mau, kami istilahnya berlepas diri dari hal tersebut. Yang bunuh diri ini orang awam atau? Kenapa Ustadz? Yang bunuh diri ini mayat ini orang awam atau apa? Maksudnya udah ngaji atau gimana? Pastinya sih walau alam Ustadz, kalau itu sih nggak tahu gitu. Tapi maksud Ana, kalau dulu kan waktu pas zaman pilgub segala kan muncul yang rame gitu kan, saya bahwa orang munafik itu nggak boleh disolatkan waktu zaman. Orang bunuh diri apakah munafik gitu loh? Itu masalah di sini. Ya subhanallah. Ya, mohon dan itu maksud Ana berkaitan dengan tadi masalah. Itu ayat tadi Bapak dapatin di Bapak sendiri atau emang Ustadz itu yang bilang? Ustadz itu yang bilang. Ustadz itu yang bilang. Makanya anak minta mohon penjelasan itu, Ustaz. Dan masih ada satu lagi, Ustaz, sebenarnya. Nanti satu lagi nanti tahun depan, Ustaz. Taib. Ya terlepas mau Ustaz Salaf mau Ustaz siapa, ketika suatu fatwa, dan apakah Ustaz tersebut bagian dari DKM? DKM. Taib. Di sini apakah yang bunuh diri jemaah masjid bukan? Yang bunuh diri itu jemaah masjid, mayatnya itu jemaah masjid bukan? Kalau kemarin sih mengatakan nggak pernah ke masjid malah. Tapi begini, masalah qatlun nafs, bunuh diri itu dosa besar, sangat besar. Ya. Belum lagi dibumbui dengan adanya dosa-dosa kurang iman kepada takdir, kurang husnudzan pada Allah, dan itu dosa lainnya. Perbuatan bunuh diri sendiri itu dosa yang sangat besar dan akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia membunuh dirinya. Namun begini, apakah bunuh diri itu adalah kemunafikan besar gitu loh, atau dia maksiat besar? Gitu kan? Mensolati mayit yang bunuh diri, kalau identitas dia adalah muslim, maka tetap fardu kifayah, harus ada yang mensolatinya, gitu kan? Kemudian bunuh diri itu tidak serta-merta menjadikan pelakunya kafir, ya. Tapi terancam masuk neraka, iya, tapi nggak kafir. Kecuali kalau memang dia ada kekufuran apapun sebelumnya, misalnya ya kekufuran kafir, memang asli kafir, awal keluar dari Islam sebelumnya, bukan karena bunuh diri. Seorang tokoh agama boleh dia untuk tidak mau mensolati pelaku maksiat terang-terangan atau pelaku bunuh diri atau orang yang masih punya hutang. Rasulullah SAW itu sengaja nggak mensolati orang ketika dia punya hutang, nggak masuk Rasul. Tapi Rasulullah tidak mencegah orang untuk mensolatinya.
Tentu punya hutang beda ya dengan bunuh diri. Bunuh diri jelas dosa besar. Nah, apa pertimbangan dari sang ustadz yang berfatwa seperti itu? Pertimbangannya kalau dengan dalil, oke, buka dalilnya. Kalau pertimbangan dengan maslahat madarat, justru khawatirnya madaratnya lebih besar daripada maslahatnya ketika suatu masjid, apa masjid sunnah misalnya, menutup dari itu. Anda nggak tahu ya, kalau madaratnya zahirnya sih malah justru madaratnya besar. Kecuali beliau mungkin ada pertimbangan, ini madaratnya kalau kami terima mayat ini maka seolah-olah kami mengamini perbuatan. Sebenarnya urusan itu urusan dia dengan akhiratnya gitu loh. Ya cukup sholatin aja. Itu ya, misalnya gitu. Fardu kifayah. Tapi mungkin ada pertimbangan khawatirnya ketika nanti disolatin orang-orang akan menganggap dia itu baik dan juga ya bunuh diri itu sesuatu yang nggak apa-apalah gitu. Takutnya gitu. Hanya sih kalau menurut Ana sih nggak harus sampai sebegitunya menurut Ana pribadi ya. Nah kemudian pendalil yang dipakai atau dalil yang dipakai dalil yang tidak pas. Surat At-Taubah itu kan disebut juga surat Al-Mufaddihah, yaitu surat yang menjelekkan dan membongkar aib-aib orang-orang munafik. Munafik yang dimaksud munafik i'tiqadi, yaitu orang munafik dari segi akidah yang memang benci sama Islam, anti-Islam, tapi menzahirkan keislaman. Nah, bunuh diri itu perbuatan maksiat yang belum tentu ada kaitan dengan kemunafikan, tapi maksiat besar sekali dosanya. Maka dengan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, jangan engkau salat terhadap seorang dari mereka yang mati selama jangan salat. Ini kan konteksnya untuk orang munafik yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan semisalnya. Adapun orang bunuh diri ingin enggak sampai level ini. Wala taqum ala qabrihi, jangan kamu kunjungi kuburnya. Ini untuk kuburan orang munafik i'tiqadi. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini untuk apa? Untuk orang yang munafik dari segi akidah. Wa matu wa hum fasiqun. Gitu. Mereka fasik di kematiannya mereka. Enggak. Ya gitu. Ya. Makanya di ayat berikutnya, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Jelas divonis 2 kali di sini vonis. Ini siapa? Orang-orang yang munafik. Orang yang bunuh diri apakah kafir? Ya tidak. Selama dia ya, tapi ada juga mungkin ulama yang membahas bahwasanya orang yang bunuh diri itu kafir kepada Allah. Ada yang membahas begitu, ada yang mengatakan seperti itu dengan alasan tidak mungkin dia bunuh diri kecuali dia menghalalkan perbuatan itu, gitu loh. Makanya dia bunuh diri. Maka menghalalkan bunuh diri itu kufur memang. Tapi konteks orang yang bunuh itu beda-beda cuma. Macam-macam. Enggak bisa semua dikatakan kafir. Orang beda-beda. Makanya ada seorang Nabi SAW ketika di perang, ada sahabat ya, beberapa sahabat melihat seorang muslim yang berperang itu luar biasa dahsyatnya, melawan orang kafir. Sampai laporin ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini enggak ada apa-apanya dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Pas kemudian dipelajari oleh sahabat lain yang kita dilihat, ada apa sih kok kata Rasulullah dia neraka, padahal dia gigih banget. Ternyata habis itu dia bunuh diri karena kesakitan. Bunuh diri. Kenapa dia kayak gitu? Dia riya ternyata selama ini. Makanya Rasulullah vonis dia neraka, dari Allah wahyunya. Dia neraka. Rasulullah enggak mengatakan dia kafir. Padahal pertama dia bunuh diri, itu jelas. Kedua, dia riya, dan riya itu tanda-tanda munafik loh. Tapi munafik amalan, bukan munafik akidah. Dia pro Islam, tetapi dia berjuang ya riya. Tetap muslim. Ada munafiknya, tapi munafik amalan. Lah apalagi kalau ini bunuh dirinya, kita nggak tahu sebabnya apa. Belum tentu bunuh dirinya karena riya. Bisa aja bunuh diri karena penyakitan dan nggak kuat, misalnya naudzubillah min dzalik. Benjol. Itu tuh yang berapa kali itu sekarang, subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi Allah alam, kita nggak tahu pertimbangan Ustaz itu, tapi pendalilannya jelas menyimpang. Pendalilannya nggak cocok. Salah itu pendalilannya. Enggak semua orang yang bawa dalil
berarti langsung benar. Dilihat bagaimana dia pegang dalil itu dan dalilnya apa, gimana menjelaskannya. Takutnya malah nggak cocok antara dalil dengan kesimpulan, nggak sinkron gitu loh. Begitu. Dapat cukup satu itu aja Pak. Itu yang satu lagi insya Allah pada tahun depan. Ya tahun depan aja, ya. Gitu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.